Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sunarpi, guru PAI di SDN Wirobarang 1, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PES 2 di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109111335. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Wirobarang 1 kelas 5 dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi. Video ini saya buat sebagai bagian dari penilaian uji kinerja PPG BES 2 tahun 2025. Demikian perkenalan singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Bapak Sunarpi. Kalian hari ini sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya minta tolong kepada ketua kelas Mas Irsad untuk memimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Oke, terima kasih. Seperti biasanya, kita setelah berdoa akan melaksanakan pembiasaan kita untuk tadarus membaca surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Hari ini kita membaca surat Al-Ma'un secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, untuk menambah rasa cinta kita terhadap bangsa ini, sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Nanda Natasha. Kepada Natasha dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, hari ini yang belum hadir di kelas ini, apakah ada? Oh, berarti masuk semua ya? Oke, ini Pak Sonopi absen dulu. Atas nama Erlita, Saya. Habibi, Nurholis Irsad, Hadir, Pak. Hadiro, Nindi. Oke, alhamdulillah hari ini kalian sudah masuk semua di kelas ini. Hari ini Pak Surapi akan memberikan motivasi belajar kepada kalian, bahwasanya belajar itu tidak hanya terfokus kepada menghafal materi, ya, tetapi kalian belajar itu berusaha belajar, mempraktekkan apa yang kalian dapat di sekolah untuk praktekkan di rumah dengan semangat, dengan antusias, agar apa yang kita inginkan hari ini benar-benar tercapai. Oleh sebab itu, Pak Sunarpi ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu, untuk melakukan ice breaking, ya, ikutin agar kalian lebih semangat. Hafal tepuk semangat? Hafal tepuk semangat? Tepuk semangat! Semangat! Anak-anak, hari ini Pak Sonopi akan menampilkan sebuah gambar yang akan kalian lihat ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Oke, silakan kalian menyimak gambar ini. Kira-kira sudah disimak? Silakan simak dulu. Sudah? Sudah disimak? Kira-kira di dalam pikiran kalian atau di bayang kalian, gambar ini mengandung maksud apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Zahra, apa? Keluarga itu sedang memberikan zakat kepada yang membutuhkan. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Siapa? Oke, Rasya, apa menurut Rasya? Mereka terlihat senang dan bahagia karena bisa berbagi dengan orang lain. Oke, mereka terlihat senang dan bahagia, dilihat senyumnya ya. Mereka terlihat bahagia. Ada yang lain? Ya, Pak. Oke, apa Iqbal? Menurut saya zakat adalah perintah dari Allah dan bisa untuk meringankan beban orang lain. Oke, menurut Iqbal, zakat itu adalah perintah dari Allah. Itu benar sekali, ya. Karena apa? Dengan berzakat kita akan meringankan saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang kemarin kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Ba'is, dan Al-Mumit. Masih ingat artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah Maha berdiri sendiri. Oke, hubungannya dengan pelajaran kita kali ini, yaitu bahwa kalian akan menumbuhkan niat kalian untuk bisa menunaikan apa itu yang ada di gambar ini. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita berikutnya. Saya minta salah satu untuk membacakannya. Siapa? Oke, coba bacakan. Peserta didik menyadari bahwa zakat dan infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Oke, secara mindful peserta didik menyadari ya bahwa zakat dan infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapa lagi yang mau ikut baca? Ya, Pak. Oke, coba Hizam. Meaningful. Peserta didik memahami makna dan ketentuan zakat serta infak melalui kegiatan menonton video, diskusi, dan analisis kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita akan melaksanakan diskusi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran ini.
Yang ketiga, ada yang mau membantu Pak Sunarpi? Oke, coba sila, ayo. Berikut peserta didik berpartisipasi aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran tentang zakat dan infak dengan semangat kebersamaan dan sikap saling menghargai. Oke, jadi setelah pelajaran kita hari ini, kalian akan mampu memahami semua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sedangkan dari tujuan pembelajaran ini, kalian akan memperoleh manfaat dari apa yang kita laksanakan hari ini. Berikut adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, adakah yang mau membantu Pak Sunarpi untuk membaca? Coba Rasya, tolong dibantu Pak Sunarpi untuk membaca. Manfaat pembelajaran, peserta didik memahami makna dan hikmah dari hidup lapang dengan berbagi, serta mampu menerapkan nilai zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap ikhlas, peduli, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Aktivitas kita akan kita nilai. Ada 3 aspek yang akan Pak Sunarpi nilai dalam pembelajaran hari ini. Apa saja Pak Sunarpi? Kita lihat ya. Oke, untuk mengetahui pengetahuan kalian nanti, Pak Sunarpi akan menguji kalian melalui permainan kuisis. Hari ini sudah bawa HP? Ada yang tidak bawa? Bawa semua? Oke, itu yang pertama. Sedangkan untuk keterampilan, nanti Pak Sunarpi akan melihat kalian ketika sedang berdiskusi kelompok. Sedangkan yang ketiga, yaitu sikap. Jadi sikap yang baik itu akan Pak Sunarpi nilai nanti. Untuk menunjang pembelajaran kita mengenai hidup lapang dengan berbagi, tema yaitu zakat fitrah, Pak Sunarpi akan menayangkan video pembelajaran. Kalian simak video tersebut. Selamat sore. Pernahkah kalian berbagi? Oke, silakan diperhatikan, disimak. Kelihatannya di sana? Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia pada umumnya adalah beras. Maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras,
maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan, sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir miskin, karena mereka lah yang paling membutuhkan sehingga saat menerima zakat mereka sangat bahagia. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, atau barang temuan. Masing-masing harta tadi memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat yaitu yang beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, cara memperoleh harta dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, hartanya milik sendiri, mencapai 1 tahun atau haul, dan juga mencapai nisab. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Riqab, adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. 6. Al-Gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. 7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari tayangan video ini, bagaimana kalian sudah paham dengan zakat atau pengertian zakat fitrah? Oke, sekarang Pak Sorapi akan coba bertanya kepada kalian untuk mengukur pemahaman kalian yang tentang video tadi. Pertama, saya tanya kepada Natasha. Menurut Natasha, zakat itu apa artinya? Zakat adalah sebagian harta yang memiliki untuk diberikan kepada Orang lain. Oke, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan untuk orang lain. Berikutnya, saya mau tanya kepada Nindi. Mana yang namanya Nindi? Oke, menurut Nindi, siapa saja yang berhak menerima zakat? orang yang berhak menerima zakat yaitu musyahi, tentunya bagi orang miskin, fakir, dan orang yang sedang kesulitan hidup. Oke, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat menurut kalian? Oke, coba Nizam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzaki, yaitu orang yang sudah mampu dan memiliki harta yang sudah cukup dari memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari mengeluarkan zakat? Pak Sorapi tunjuk siapa ya? Kira-kira. Oke, coba Irsyad. Apa menurut Irsyad? Agar harta menjadi bersih dan berkah, serta membantu orang lain yang membutuhkan supaya kehidupan menjadi seimbang. Oke, jawaban-jawaban kalian tadi sudah sangat betul sekali. Karena apa? Zakat itu merupakan ibadah yang hukumnya apa tadi? Wajib dikeluarkan agar harta kalian menjadi bersih. Berikutnya, Pak Sunarpi akan menyajikan contoh kasus nyata agar kalian lebih paham dengan materi kita. Apa contohnya? Kalian bisa lihat di layar. Oke, kita lihat yang akan Pak Sorapi tampilkan. Ini masalah yang akan kalian bahas setelah ini, ya, yaitu di sebuah kampung terdapat keluarga miskin yang kesulitan makan setiap harinya. Padahal di daerah sana loh ya, banyak orang kaya. Banyak orang kaya di daerah sana itu. Mereka sering membeli barang-barang yang bagus, padahal itu tidak berguna bagi mereka. Ada juga yang sering memberi hadiah. Tetapi masyarakat sana itu enggan mengeluarkan zakat. Jadi untuk mengeluarkan zakat itu mereka enggan. Nggak mau mengeluarkan zakat. Jadi tugas kalian nanti ya mencari apa penyebabnya, apa solusinya, atau dampak dari kejadian nyata itu. Nanti Pak Sorapi akan membuat kelompok kepada kalian. Kelompok yang sudah Pak Sorapi bentuk sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin. Ini kelompoknya, kalian bisa lihat. Bisa lihat kalian kelompoknya? Siapa yang kelompok 1, siapa kelompok 2? Kalian bisa lihat. Oke, sekarang silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan, yuk. Silakan kembali ke kelompoknya, yuk. Berikutnya Pak Sorapi akan memberikan LKPD kepada kalian. Kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian yang ada di depan tadi. Oke, ini kelompoknya ya. Oke, ini. Anak-anak lihat ke Pak Sorapi dulu. Lihat ke Pak Sorapi dulu. Dilihat LKPD ini. Di situ ada nama kelompok. Silakan kalian tulis nama siapa menjadi ketua kelasnya. Siapa yang menjadi ketua kelompok.
dan anggotanya ditulis. Bisa dipahami? Bisa? Oke, silakan. Dan juga kalian membuka di halaman kedua. Di situ ada petunjuk yang akan menjadi acuan kalian dalam menjawab pertanyaan. Bisa dilihat? Di lembar kedua bisa dilihat? Bisa ya? Oke, silakan kalian kerjakan. Apabila kalian tidak mengerti tentang materinya, bisa dilihat di buku paket. Oke, silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ada yang tidak dimengerti dari diskusi ini? Ya, Rasa, apa ada pertanyaan? Ini pertanyaan bagus sekali dari Rasya. Apakah kasus ini ada hubungannya dengan Al-Quran? Tentu jelas ada. Ya, tentu sangat jelas hubungannya dengan Al-Quran tentang materi zakat. Tadi di tayangan video berada di surat At-Taubah ayat 6. Oke, ada kesulitan? Oh, nggak ada. Jadi kalau kalian kurang paham, bisa dilihat materi yang ada di buku paketnya ya. Oke, kelompok ini ada yang ditanyakan? Oke, sudah sampai nomor berapa? Oke, masih nomor 1. Oke ya, dikerjakan sesuai kemampuan kalian ya. Kalau tidak paham, bisa lihat di buku paketnya. Kalau kelompok ini bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, ini sudah sampai nomor 1 juga. Mau masuk ke nomor 2 ya? Oke, kerjakan sebisa mungkin ya. Kalau nggak paham, di situ ada buku paket yang bisa menjadi acuan kalian untuk mengerjakan itu. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Oke, setelah ini ketika kalian diskusi sudah selesai, Pak Sunarpi ingin kalian untuk presentasi ke depan. Ada yang menjadi pembicara dan juga ada yang menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Sunarpi tunjuk yang akan presentasi, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Satu sudah di depan, silakan perkenalkan nama kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nizam, Sofyan, Zahra, Elita, Safa. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Satu, apa masalah utama yang terjadi dalam kasus tersebut? Jawaban, masalah utamanya adalah ketidakkeadilan sosial, karena masih ada keluarga miskin yang lapar sementara sebagian warga hidup berlebihan. Yang kedua, mengapa sebagian warga tidak menunaikan zakat atau infak?
Mungkin karena mereka belum memahami bahwa zakat adalah kewajiban, atau merasa harta yang dimilikinya adalah hasil usaha sendiri tanpa mengingat perintah Allah. Yang ketiga, siapa saja yang termasuk muzaki dan mustahik dalam kasus ini? Muzaki adalah warga yang mampu dan punya harta lebih, sedangkan mustahik adalah keluarga miskin yang seharusnya menerima zakat. 4. Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya? Jawaban, seorang muslim seharusnya menyadari bahwa hartanya adalah titipan Allah, sehingga harus digunakan dengan baik dan bagikan kepada yang membutuhkan. 5. Nilai-nilai apa yang dapat kamu pelajari dari kasus tersebut? Jawaban, saya belajar untuk peduli, berbagi, dan saling tolong-menolong dengan sesama. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah presentasi, mungkin ada dari kalian yang mau bertanya? Ada? Adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Oke, kelompoknya Irsad. Apa kira-kira pertanyaannya yang mau ditujukan ke kelompok 1? Mengapa keluarga miskin itu mengalami kesulitan makan? Oke, mengapa keluarga miskin itu mengalami kesulitan? Bisa jawab? Bisa. Oke, silakan Pak. Karena warga di sana tidak peduli terhadap mereka dan tidak mau juga membantu mereka. Oke, bagaimana? Betul. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dan Sidik boleh kembali ke tempat duduknya. Berikutnya ada yang mau tampil lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya coba kelompok dari Rasya, silakan maju sama teman-temannya, perkenalkan nama kelompok kalian dan diawali dengan salam dulu ya. Baik, silakan perkenalkan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota Anas, Raisya, Alan, Azalea, dan Naura. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan 1. Apa masalah utama yang terjadi dalam kasus tersebut? Jawab. Masalah utamanya adalah kurangnya rasa kepedulian dan kebiasaan berbagi dari warga yang mampu terhadap keluarga yang miskin di kampung itu. 2. Mengapa sebagian warga tidak menunaikan zakat atau infak? Jawaban, karena mereka lebih mementingkan kesenangan sendiri dan kurang memahami kewajiban zakat sebagai perintah Allah untuk membantu sesama manusia. Siapa saja yang termasuk muzaki dan mustahik dalam kasus ini? Muzaki adalah warga yang hidup berkecukupan atau kaya, sedangkan mustahik adalah keluarga miskin yang kesulitan makan setiap harinya. 4. Bagaimana seharusnya sikap seseorang muslim terhadap harta yang dimilikinya? Jawab, seorang muslim harus bersyukur, tidak sombong, dan mau berbagi dengan orang lain melalui zakat, infak, dan sedekah. 5. Nilai-nilai apa yang dapat kamu pelajari dari kasus tersebut? Jawab, saya belajar dari nilai kepedulian, keikhlasan, rasa syukur, dan tanggung jawab. Tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silakan. Oh, ini kelompok 1 yang tampil tadi. Silakan ajukan pertanyaannya. Menurut kelompokmu, apa penyebab warga kaya tidak mau menunaikan zakat? Baiklah, karena warga kaya tidak mau menunaikan zakat, karena mereka kurang memahami kewajiban zakat dan mencintai hartanya. Oke, bagaimana? Betul? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan boleh kembali ke tempat.
sudah melaksanakan diskusi dan hasilnya sangat bagus dan sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Berikutnya kita akan melaksanakan refleksi diri ya, tentang apa yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Lembar LKPD buat kalian. Silakan tulis namanya di atas ya. Ini silakan jawab sesuai yang kalian ketahui. Nama ini. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Sudah kalian mengerjakan? Oke, kalau sudah, saya minta ketua kelompok untuk mengambil teman-temannya dikumpulkan di depan untuk pelaksanaan di hari ini. Oke, silakan. Oke, hasil dari refleksi yang kalian kerjakan tadi sangat luar biasa sekali, sangat bagus, bikin Pak Suradi merasa senang. Karena apa? Apa yang kita pelajari hari ini sudah tersampaikan kepada kalian. Memang benar, apabila kita sudah mengeluarkan zakat, membantu orang lain, itu akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, tetapi akan menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian melalui game kuisis. Oke, anak-anak, kita melakukan refleksi lagi bahwa pembelajaran kita hari ini sangat penting sekali buat kita pelajari. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju tadi ke depan, sangat antusias, sangat aspiratif, kalian luar biasa. Dan perlu kalian ketahui bahwa kita akan ketemu lagi pekan depan dengan materi yaitu hikmah tentang zakat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Irsad, kita berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.